Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di pagi hari ini dalam ibadah live streaming. Kita boleh bersyukur bersama-sama ketika kita boleh mempersiapkan diri dengan baik. Kita terus jaga protokol kesehatan karena kita tahu bahwa COVID-19 terus merajalela. Tetapi kita boleh bersyukur oleh karena Tuhan Allah kita Tuhan yang baik, yang terus akan memberikan kekuatan dan pertolongan bagi kita, sehingga kita boleh beribadah bersama-sama di pagi hari ini. Siapkan diri kita untuk menyembah Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mulai ibadah kita, Bapak saudara terkasih, di mana Bapak saudara terkasih berada. Saya percaya bahwa kekuatan Tuhan akan turun bagi kita pada pagi hari ini. Mari kita ambil saat seteduh sejenak. Mazmur 27 ayat 4. Satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Mari kita menyembah Tuhan lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Ku rindu kau Tuhan. Kita sama-sama akan pujian kita bersyukur terkasih. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan,
kasih atas kemurahan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih atas berkat-Mu yang senantiasa berkelimpahan Tuhan dalam hidup kami. Kami ucap syukur ya Bapa sebagai hari yang indah yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Bapak, kami ucap syukur ya Tuhan Yesus untuk kesempatan yang indah di mana kami datang ya Bapa dengan ucapan syukur kami, dengan segala persembahan hidup kami ya Tuhan yang akan kami bawa dan serahkan ya Tuhan di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Bapak, terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah kerinduan kami ya Tuhan, kami mau selalu dekat di hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau selalu berada di bait kudus-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami bersyukur ya Bapa, meskipun kami berada ya Tuhan di rumah kami masing-masing ya Tuhan, untuk kami dapat mengikuti ibadah minggu pada pagi hari ini. Kami yakin dan percaya Bapa bahwa Engkau akan melawat setiap pribadi kami. Kami yakin percaya Tuhan bahwa hadirat-Mu hadir ya Tuhan untuk memenuhi setiap hati kami. Kami yakin percaya Tuhan bahwa mujizat-Mu selalu ada bagi kami. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Biarlah Engkau ya Tuhan yang beracara bagi setiap acara kami pada pagi hari ini. Segala sesuatu yang kami serahkan ya Tuhan, pujian kami, penyembahan kami, bahkan hati kami, pikiran kami, kami berikan yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak, kami menyerahkan rangkaian ibadah kami ini ya Tuhan dalam tangan kasih Bapa. Kami menyerahkan juga hamba-Mu ya Tuhan, Bapak Pendeta Edward sendiri yang akan membawa kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Engkau sendiri ya Tuhan yang akan memakai hamba-Mu secara khusus Tuhan. Urapi hamba-Mu ya Bapa, agar ketika firman-Mu disampaikan benar-benar ya Tuhan seluruh apa menjadi isi hati Tuhan. Dan kami berdoa ya Bapa untuk setiap jemaat-Mu. Biarlah setiap hati kami, telinga kami, mata kami dapat melihat, mendengar, dan dapat juga menerima firman-Mu sehingga menjadi sesuatu yang baru yang menguatkan hidup kami Tuhan. Bapak, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk peralatan yang kami pakai pada pagi hari ini. Bila semua dikuduskan agar setiap peralatan yang pakainya Bapak dapat kami pakai untuk bawa kemuliaan nama Tuhan. Bapak, terpujilah Engkau. Terima kasih Tuhan setiap berkat-Mu yang kami terima pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu Saudara percaya, sama-sama kita katakan amin. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara terkasih, meskipun kita berada di rumah kita masing-masing pada pagi hari ini, jangan pernah khawatir bahwa dimanapun kita berada, Tuhan senantiasa ada di sekitar kita. Kita tetap sungguh-sungguh melayani Tuhan, sebab Dialah Raja yang selalu harus kita layani dengan sukacita, sehingga kita mendapatkan berkat dan damai bagi rumah. Mari kita angkat pujian tema kita pada minggu ini, melayani Raja. Melayani Raja-Ku, oh betapa
terkasih, ketika kita senantiasa melayani Tuhan, sukacita selalu ada di hidup kita. Ada amin, damai, bahkan berkat-berkat yang Tuhan sediakan akan terus mengalir hidup kita. Mari kita membuka kitab-kitab yang saudara terkasih. Kita akan membaca Alkitab kita yang terambil dari 1 Korintus ayat 3. 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 15. Mari kita baca secara bersama-sama. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang telah dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahlah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami, sekali kala pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Sampai sedemikian jauh bersama Tuhan bersama terkasih. Mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang sedang hamba-Nya. Kaulah segalanya. Kalau segalanya Tuhan dan Tuhan, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu ya Tuhan, menjadi bagian kami ya Allah.
Bapa yang baik, biarlah kami boleh belajar untuk mengasihi-Mu di saat kami tidak mampu untuk memberikan yang terbaik dalam hidup-Mu, dalam kehidupan kami untuk-Mu. Kami boleh belajar merendahkan diri, mengubah sikap hidup kami untuk menjadikan hal yang terbaik yang boleh kami persembahkan kepada-Mu. Karena Engkau mengasihi kami, karena Engkau segalanya bagi kami. Berbicaralah Tuhan kepada kami melalui kebenaran firman-Mu. Siapkan hati kami supaya kami mengerti dan kami boleh melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan sabda kebenaran-Mu untuk kami. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Satu tema yang hari ini kita boleh pelajari bersama-sama adalah tentang kualitas pelayan umat Tuhan. Kalau kita bersama-sama berbicara tentang kualitas pelayanan umat Tuhan, apa sih yang bisa menjadi standar kita adalah seorang yang berkualitas? Mungkin ini menjadi sesuatu yang sangat sulit untuk bisa kita lihat. Tetapi sesungguhnya kita bisa melihat di dalam diri kita sendiri standar yang memang harus kita ikuti untuk memiliki kualitas pelayan Tuhan adalah ketika kita ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ketika kita menjadi orang-orang yang mungkin membaca Alkitab setiap pagi, apakah kita bisa disebut sebagai seorang yang berkualitas di dalam Tuhan? Ketika kita sebagai seorang yang seringkali ikut ambil bagian di dalam seminar-seminar, ada hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan seminar-seminar, kemudian kita mengikuti link-link yang ada, apakah itu juga bisa disebut sebagai seorang yang berkualitas di dalam Tuhan? Ketika kita bersama-sama mungkin mengikuti semua ibadah yang ada, apakah itu juga bisa disebut sebagai seorang yang berkualitas? Atau mungkin ketika kita bersama-sama memakai simbol-simbol Kristen, memakai kalung salib, memakai anting-anting salib, apakah itu juga bisa disebut sebagai seorang yang berkualitas? Mari kita bersama-sama merenungkan, apa sih yang dinamakan dengan kualitas pelayanan? Secara sederhana, ketika saya melihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kualitas itu adalah tingkat baik atau buruknya, mutu, taraf, atau derajat sesuatu. Seorang yang bernama Philip B. Crosby juga mendefinisikan kualitas adalah kesesuaian dan persyaratan atau standar yang telah ditentukan. Nah, ketika kita bisa melihat makna arti daripada kualitas ini, kemudian kita bisa merenungkan kembali pelayanan itu sebagai satu usaha untuk menyiapkan atau mengurus apa yang diperlukan oleh orang lain, membantu orang lain mendapatkan apa yang seharusnya ia peroleh, maka kita bisa mendefinisikan kualitas pelayanan adalah kita bisa melihat tentang tingkat baik buruknya mutu seseorang yang mengasihi Tuhan untuk menyiapkan orang lain terpenuhi kebutuhannya, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Jadi saudara sekalian, mari kita bersama-sama mencoba melihat sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, apakah saudara dan saya dinilai sungguh-sungguh baik mutu seorang yang mengasihi Tuhan ketika kita menyiapkan orang lain menyenangkan hati Tuhan? Apakah kita sudah melakukan hal yang terbaik dalam kehidupan kita? Kita semua ditetapkan untuk menjadi pelayan Tuhan. Tetapi apakah saudara dan saya ditetapkan untuk boleh dapat melakukan pelayanan dengan berkualitas? Bagaimana kualitas kita sebagai pelayan Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan?
Di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 10 sampai dengan yang ke-15 ini, kita bisa menemukan ada 3 syarat bagaimana kita bisa menjadikan kualitas pelayanan kita sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Yang pertama, kita harus menjadikan Kristus sebagai dasar pelayanan umat Tuhan. Yang kedua, kita harus bisa memberikan yang terbaik setiap pelayanan yang dilakukan oleh umat Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus menyadari bahwa Tuhan menghakimi setiap pelayanan yang dilakukan oleh umat Tuhan. Mari kita bersama-sama melihat syarat yang pertama, bagaimana kualitas pelayanan umat Tuhan. Yang pertama adalah menjadikan Kristus sebagai dasar pelayanan umat Tuhan. Kita lihat ayat 10 sampai dengan yang 11 dikatakan, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku Paulus sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ketika kita bersama-sama menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, menjadikan Kristus sebagai dasar pelayanan umat Tuhan, maka semestinya ada standar Allah yang ditetapkan di dalam proses pembangunan jemaat Allah. Ketika kita bersama-sama berbicara mengenai kualitas pekerjaan yang seharusnya dimiliki oleh saudara dan saya sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ada pelayan-pelayan Tuhan yang memang harus mengerjakan dengan amat sangat baik, bukan dengan amat sangat buruk. Suatu kualitas yang berhubungan dengan kesungguhan seorang pelayan Tuhan dalam membangun pelayanannya ke arah Kristus. Sebagai seorang pelayan Tuhan yang seharusnya menghidupi kehidupannya sesuai dengan kebenaran Kristus, yaitu firman Allah. Mari kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, saudara sekalian. Kita tahu bahwa tanggal 25 Juni yang lalu ada apartemen 12 yang ada di Florida, Amerika, roboh. Banyak yang meninggal. Ada banyak jembatan yang roboh. Ada banyak bangunan-bangunan yang roboh. Ada banyak rumah yang roboh karena fondasi yang tidak kuat. Saudara sekalian, jemaat yang ada di Korintus dan mungkin kita sekalian ketika kita ingin melayani dan menyenangkan hati Tuhan, terkadang fondasi pelayanan yang kita kerjakan, yang kita lakukan itu amat sangat keliru dan mungkin salah besar. Seringkali yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang percaya, orang-orang yang melayani Tuhan seringkali adalah orang-orang yang mengagung-agungkan dirinya sebagai seorang yang mampu, kadang-kadang menjadi seorang yang pamer keahlian, pamer kepintarannya, suka menilai orang yang lain lebih rendah dibandingkan dirinya sendiri. Itulah sebabnya ketika firman Tuhan hari ini memberikan kepada kita satu tantangan bagi kita, tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Seorang ahli bangunan yang telah meletakkan dasar, saudara sekalian. Dalam bahasa Yunani-nya itu adalah ETK, diletakkan satu kali untuk selamanya. Kristus, dasar utama yang kekal, hanya fondasi yang dilakukan, yang diletakkan, bukan fondasi diri sendiri, bukan karena kepintaran kita, bukan karena kita punya keahlian yang hebat dan luar biasa, tetapi apa dasar pelayanan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Sehingga ini patut kita menjadikan sebuah perenungan. Apakah saudara dan saya menjadikan Kristus sebagai dasar pelayanan dalam hidup kita? Kalau tidak, kita sedang dipertanyakan kualitas pelayanan kita. Akan jadi seperti apakah pelayanan kita? Tergantung kepada fondasi yang kita letakkan hari ini di hati kita.
Apakah kita ingin meletakkan pelayanan kita di atas fondasi yang benar, yaitu Kristus, atau fondasi yang salah untuk diri sendiri? Apakah kita sedang menyibukkan diri untuk kepentingan diri sendiri? Ataukah kita sungguh-sungguh berfokus kepada orang-orang yang kita layani dan meletakkan dasar Kristus satu kali selama-lamanya menjadi satu dasar bagaimana saudara dan saya bisa menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Kristus yang hidup di dalam hidupmu, seharusnya Kristus menjadi dasar pelayanan saudara. Yang kedua, saudara sekalian, bagaimana kualitas pelayan umat Tuhan adalah memberikan yang terbaik setiap pelayanan yang dilakukan oleh umat Tuhan. Di dalam ayat yang ke-12 dan 13 dikatakan, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, memberikan yang terbaik setiap pelayanan yang dilakukan oleh umat Tuhan menjadi sebuah standar di dalam kehidupan kita. Apakah seorang pelayan Tuhan itu menghidupi kehidupannya sesuai dengan standar firman Allah? Hari ini kita boleh belajar bersama-sama, saudara sekalian, tentang bagaimana emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Ada dua dasar yang diletakkan. Orang-orang Korintus, orang-orang biasa, biasanya mereka membangun rumahnya dari kayu, rumput kering, atau jerami. Sehingga kayu, rumput kering, atau jerami itu seringkali mudah terbakar. Sedangkan pemimpin-pemimpin, penguasa-penguasa, orang-orang yang berada di sana akan membangunnya dengan emas, perak, dan batu permata. Dan tentunya itu tidak akan atau sulit untuk bisa mengalami sebuah kebakaran. Hal yang sama, saudara sekalian, yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita sekalian. Seseorang yang melayani Tuhan seharusnya memberikan pelayanan yang baik. Kualitas pelayanan kita, memberikan yang terbaik dalam pelayanan yang dilakukan oleh saudara dan saya untuk Tuhan. Apakah pelayanan yang baik? Apakah pelayanan yang murni? Apakah pelayanan yang tidak ada motivasi yang terselubung? Kita bisa melihat semua kecakapan-kecakapan yang ada di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Kita bisa melihat ada kemampuan-kemampuan, keahlian-keahlian yang Tuhan percayakan kepada kita. Apakah benar-benar kita berikan kepada Tuhan sebagai wujud kehidupan yang bermutu, yang bernilai indah, bukan supaya kita dipuji oleh orang lain, supaya dilihat oleh manusia yang lain, supaya kita bisa pamer hasil apa yang kita kerjakan, tetapi memang seharusnya kita memberikan segala sesuatu yang terbaik untuk Tuhan kita. Jadi saudara sekalian, tergantung apa yang kita berikan untuk Tuhan. Ketika ada motivasi yang tidak murni, tentu pasti yang kita berikan adalah sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Patut menjadi sebuah pemikiran bagi kita bersama-sama, apa yang kita berikan selama ini kepada Tuhan. Patut kita renungkan, apakah yang baik atau yang buruk. Kualitas pelayan umat Tuhan akan memberikan yang terbaik setiap pelayanan yang dilakukan oleh umat Tuhan. Karena apa, saudara sekalian? Setiap kali apa yang kita kerjakan dan kita berikan, pada suatu kelak nanti masing-masing akan nampak hasil daripada apa yang kita persembahkan kepada Tuhan. Yang ketiga, saudara sekalian, kita bisa melihat di dalam ayat 13 bagian B dikatakan, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab Ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kualitas pelayanan
dunia ini, yang paling berhak menilai adalah Tuhan. Apa yang akan dibangun oleh pelayan Tuhan pada saatnya akan diuji oleh Tuhan. Manusia boleh saja mengevaluasi pekerjaan seseorang akan yang lain. Namun sekali lagi saya tegaskan di sini, penilaian terakhir ada di tangan Tuhan. Orang-orang Kristen yang pekerjaannya bertahan dalam api akan mendapat upah, yaitu ujian yang dari Allah. Ketika kita mengerjakan pelayanan kita bertahan sampai pada akhirnya, pada saat Yesus Kristus datang kembali kedua kalinya, maka kita akan bisa melihat ada hal yang bisa kita raih, yaitu kita dipuji oleh Tuhan. Mereka yang melayani, mereka yang pekerjaannya terbakar oleh api, kondisi mereka seperti orang yang melompat keluar dari kerangka bangunan kayu mereka yang terbakar. Seperti yang saya katakan tadi, rumah-rumah yang dibangun dari jerami rumput akan terbakar, tapi ketika itu terbakar mereka keluar dari bangunan itu, mereka selamat. Tetapi tanpa pekerjaan-pekerjaan yang dapat dipersembahkan kepada Tuhan, hanya membawa dirinya sendiri. Sia-sia. Apa yang saudara kerjakan, yang saudara lakukan, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika pada saatnya diuji oleh api, apakah semakin murni atau justru terbakar? Sehingga ketika hal itu kita lakukan dengan tidak berkualitas, maka segala jerih lelah kita, pekerjaan-pekerjaan pelayanan yang dapat kita lakukan secara luar biasa dan hebat selama kita ada di dunia ini, itu tidak akan pernah ada artinya, dan kita tidak bisa mempersembahkan segala sesuatu yang kita lakukan kepada Tuhan. Jadi saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama melihat bagaimana kualitas pelayananmu selama ini. Apakah selama ini pelayanan kita didasarkan kepada kemampuan diri, didasarkan kepada pamer bahwa kita seorang yang ahli dan bisa, bahwa kita menjadi orang yang hebat dan ingin dilihat orang? Atau apakah selama ini Anda seorang yang memberikan pelayanan Anda dengan tidak sungguh-sungguh, asal-asalan saja? Hari ini Tuhan mau kita mengerjakan, kita berjuang untuk memberikan yang terbaik dalam pelayanan kita. Walau kita tahu ujian terus melanda, namun Tuhan mau kita tetap mendasarkan pelayanan kita kepada Tuhan dengan kualitas yang terbaik. Karena pada saatnya Tuhan akan datang dan melihat pelayanan kita. Dan ketika kita bertahan sampai pada akhirnya, Tuhan bisa mengatakan, "Hei hambaku yang setia, mari masuk bersama-sama dengan aku." Apakah itu yang kita harapkan? Atau kita membiarkan diri kita untuk melakukan hal-hal yang buruk dalam pengabdian hidup kita sebagai pelayan Tuhan? Mari kita evaluasi. Jikalau mungkin kualitas kita belum seperti yang diharapkan Tuhan, mari hari ini kita belajar untuk melakukan pelayanan kita lebih baik, dan lebih baik lagi. Jika sudah bersyukur, tetapi biar kita terus merendahkan diri dan hati kita untuk tetap melakukan semakin baik dalam kehidupan kita, sehingga kualitas pelayanan yang kita kerjakan pada akhirnya Tuhan mengatakan, "Hai hambaku yang setia, mari masuk bersama-sama dengan aku." Menjadi kerinduan kita bersama-sama. Jadikan hidupmu memberikan kehidupan yang berkualitas di dalam pelayanan kepada Tuhan, karena hidupmu berharga bagi Allah. Mari kita bersama-sama meresponi firman Tuhan ini. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Bulu yang tergolek tak akan dipatahkannya, dan dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan. Kalau kita mau
kuasa kami sebagai pelayan-pelayan yang melayani Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Apapun dan siapapun kami, situasi seperti apapun, kiranya kami boleh belajar untuk memberikan yang terbaik di dalam pelayanan kami kepada Tuhan. Bersama-sama dengan teman-teman kami, sahabat-sahabat umat percaya. Walaupun kami tahu ada ujian-ujian yang terus melanda, tapi biarkanlah kami untuk tetap mendasarkan pelayanan kami hanya kepada Tuhan, dengan memberikan yang terbaik, yang sangat baik di dalam pelayanan kami, di dalam kehidupan kami. Bukan supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang bisa pamer, yang bisa berkata-kata, yang bisa melakukan banyak hal, tetapi biarkanlah kami boleh sungguh-sungguh dengan kerendahan hati mampu untuk memiliki dan memberikan yang terbaik bagi Engkau. Karena kami tahu Tuhan, pada saatnya nanti Engkau datang, Engkau melihat dan Engkau menguji pelayanan kami. Ketika kami setia, Engkau akan membawa kami masuk di dalam perayaan. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami hamba yang setia. Jadikan kami terus kehidupan kami berharga, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih kalau hari ini kami boleh ada dengan berbagai situasi-situasi yang sulit. COVID-19, Tuhan yang menolong kami supaya kami tetap mampu untuk terus ada di dalam sandaran kami kepada Engkau. Teman-teman kami yang terkena dampak COVID, kami serahkan Tuhan pulihkan. Ada Pak Martin, ada Pak Markus, ada Pak Wenda, ada Ibu Eli, ada Joshua, dan mungkin ada yang lainnya Tuhan. Secara khusus dari karyawan Taman Safari Indonesia, Engkau akan pulihkan kondisi dan keadaan mereka di masa mereka isoman. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memulihkan. Bahkan beban-beban berat apapun Tuhan yang sedang kami hadapi, kiranya Engkau campur tangan di dalam kehidupan kami. Engkau campur tangan di dalam kehidupan bangsa kami. Engkau campur tangan di dalam kehidupan umat-Mu Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, supaya mereka terus mengandalkan Engkau di dalam kehidupan mereka. Bahkan kami serahkan Taman Safari Indonesia dengan adanya PPKM yang ada. Tuhan yang akan menolong supaya Tuhan juga mencukupkan segala kebutuhan dan keperluan. Strategi-strategi yang dirancang dari pimpinan-pimpinan, staf, bahkan dari Pak Yansen, Pak Fran, Pak Tony, komisaris, GM, semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Bersama dengan seluruh karyawan yang ada, boleh saling bahu-membahu untuk boleh dapat bagaimana Taman Safari Indonesia terus boleh menjadi berkat. Sekiranya Tuhan cukupkan segala kebutuhannya pada masa-masa pandemi seperti ini. Bahkan Safari Pak Baptis Fellowship kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, supaya kami tetap mampu untuk memberikan yang terbaik di dalam pelayanan kami kepada umat Kristen, kepada karyawan, bahkan kepada semua orang. Kami mampu untuk melakukan hal yang baik bagi Tuhan. Berikan kekuatan, kesanggupan, kemampuan bagi setiap leader, setiap worker, bagi seluruh jemaat Tuhan, supaya kami mampu untuk terus terlibat bersama-sama, ikut ambil bagian untuk terus dapat memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya kami menyerahkan diri dari hidup kami. Kami boleh pada saat kami memberikan persembahan kami, persepuluhan kami, Engkau juga boleh dapat menerima dan Engkau memberkati kami. Jauhkan dari belahan-belahan pelahap yang ada. Bahkan ketika kami mengakhiri ibadah kami, beraktivitas sepanjang hari, kiranya Engkau memberkati kami. Kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus akan menjadi berkat yang terbaik yang boleh dapat saudara nikmati. Saudara diberkati dan saudara menjadi berkat di mana-mana saudara berada, karena Dia adalah Allah kita, Allah yang satu-satunya kita andalkan, yaitu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, satu-satunya wajah Tuhan.
kesehatan